Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di saat teduh pagi hari ini. Mari kita satukan hati dalam doa pembuka. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang boleh Kau berikan pada kami di pagi hari ini, atas perlindungan-Mu yang sempurna bagi tidur kami di malam hari tadi. Terima kasih karena kami bisa kembali hadir di sini, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati untuk sungguh-sungguh dapat merenungkan dan menjadi pelita dan pelaku dari firman-Mu. Berkati yang bertugas semua peralatan jaringan internet agar ibadah saat teduh pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi, sahabat Tuhan Yesus. Pagi ini kita mau datang lagi ke hadirat Tuhan, mau mengucap syukur atas hari baru yang telah disediakan untuk kita masing-masing. Kita mau mengakui tiada Tuhan yang seperti Engkau yang mengasihi kita dengan sepenuh hati dan ingin memastikan kita semua berada di kediaman abadinya di surga nanti kelak. Hanya Engkau yang sanggup menjawab setiap seruan doa kami. Hanya Engkau saja yang begitu mengasihi dan melawat seluruh kehidupan kami. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 ada tertulis, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tetapi kita juga mau memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin kita. Mari sahabat Tuhan Yesus, kita mau menyembah dan memujinya dengan segenap hati dan jiwa bahwa tiada yang seperti Dia, dan kita mau percaya hanya kepadanya saja yang sanggup melawat dan memulihkan seluruh kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita mau angkat lagi pujian ini. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Benar Bapa, Engkau sungguh ajaib. Engkau sanggup memulihkan kami di saat badai menerpa hidup kami. Engkau mau datang melawat di kehidupan kami. Di saat kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau mau menjawab doa-doa kami. Karena hanya Engkau satu-satunya harapan hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami ingin mengundang Allah Roh Kudus ke tempat kami masing-masing untuk hadir memenuhi hati kami. Jamahlah kami ya Allah Roh Kudus, masuklah ke dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat membuka hati kami, mau menyembah-Mu dan lawatlah kami ya Tuhan, ya Allah Roh Kudus. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi, memohon hadirnya Roh Kudus ke dalam hati kita, bagaikan tanah kering yang merindukan air dan haus akan Engkau, yang mau menghapus air mataku dan memulihkan jiwaku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. 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 Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di dalam hidup kami, mengalir di mengalirlah saat kami atas Tuhan. Terima kasih
Mari kita hening di hadapan Tuhan. Kita dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami lapar dan haus untuk memakan roti kehidupan. Pakailah anak-Mu Astrid, urapi dia dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, mari kita berdoa. Aba ya Bapa, Kau sahabat dan penolong, tempat persembunyian dan sumber kelegaan. Bapa, Kau penyayang, mampukan kami mendengar dengan baik, merenungkan dan mendapatkan pokok-pokok firman-Mu. Biarkan bacaan pada pagi hari ini sungguh menjadi kekuatan, menjadi pengingat akan kebaikan-Mu yang tanpa batas. Mampukan kami agar dapat melihat keseluruhan inti dari sabda-Mu pagi hari ini. Bapa, ajaklah kami mengalami gambaran akan kejadian masa lalu itu. Biarkan Engkau sendiri yang memampukan kami, bukakan pikiran kami, sehingga kami sungguh mengerti, sehingga kami dapat merasakan sendiri Engkau yang sungguh ajaib. Karena tidak ada satu kata pun yang mampu menggambarkan Engkau. Roh Kudus penuhi kami. Amin. Bacaan pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9, ayat 1 sampai 20. Saya akan langsung bercerita mengenai isi ayat ini. Saulus adalah seorang Yahudi dan Farisi yang taat. Ia mengejar pengikut Kristus demi kemurnian agama Yahudi. Ia meminta surat kuasa kepada imam besar Yahudi untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus. Hati Saulus berkobar-kobar. Ia bersemangat untuk menangkap siapa saja yang mengikuti jalan Tuhan. Ia mengancam, menangkap, memenjarakan, dan membunuh murid-murid Tuhan. Seperti yang dikatakan pada ayat 3, cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus.
saat ia sudah berada dekat dengan kota tujuannya, Damsyik. Ayat 8, Saulus membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Ia buta. Ia dituntun masuk ke kota. Ayat 9, selama 3 hari ia buta, ia tidak makan dan minum. Saulus sudah buta, bahkan sebelum matanya menjadi buta. Ia seorang yang taat pada Taurat, tapi ia tidak percaya kepada Yesus. Sama seperti kebutaan yang masih sering kita izinkan terjadi pada diri kita sendiri. Kita memilih untuk tidak melihat Tuhan. Kita menyembunyikan mata kita darinya. Kita membutakan diri kita sendiri. Saat kita mengingini hal yang berbeda dengan yang Tuhan ingin berikan. Kegelapan menumbuhkan ketakutan, juga perasaan kesendirian. Dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat diri kita yang berharga. Saat kita tenggelam dalam gelap, kita perlu pertolongan orang lain untuk menyalakan pelita, sehingga paling tidak untuk keberadaan sedikit cahaya. Demikianlah juga Tuhan memberikan terang itu kepada Saulus. Tuhan mengutus Ananias. Ayat 15 dan 16, firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah kepada Saulus, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Saulus dan Paulus adalah nama orang yang sama. Saulus merupakan nama dari bahasa Yahudi, sedangkan Paulus berasal dari bahasa Romawi. Ada 3 poin dalam bacaan pada pagi hari ini. Pertama, Yesus penolong yang menyelamatkan. Tuhan tidak hanya menolong hidup Saulus, tetapi Tuhan menjadikan hidupnya sebagai contoh keselamatan bagi banyak orang. Tuhan memilih Saulus untuk menjadi saksi bagi banyak bangsa dan orang-orang Israel. Perubahan hidup dari Saulus ke Paulus, dari manusia lama ke manusia baru. Ada banyak cara kita menemukan Tuhan. Kita diselamatkan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang terjadi seperti Paulus, yang secara drastis, maupun ada yang secara perlahan tapi terus berprogres. Dulu kita tidak mengetahui bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita. Kita hanya tahu Yesus mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana caranya kita bisa selamat, bagaimana proses Tuhan untuk menyelamatkan kita, dan bagaimana sekarang mata kita bisa terbuka dan melihat jalan keselamatan dari Tuhan. Ada kekaguman akan sabda Allah. Dulu kita tidak mengerti karena kurang mendengar, kurang membaca firman-Nya. Kita tidak mengerti apa yang terjadi di balik semuanya. Kita tidak bisa merasa kagum karena kita tidak mengerti. Dalam Alkitab, keselamatan kita telah diungkapkan. Tuhan telah mengubah kita. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku mati, sekarang aku hidup. Dulu aku adalah manusia lama, sekarang aku adalah manusia baru dengan cara pandang yang baru. Kelahiran kembali dan pertemuan oleh Roh Kudus. Kuberikan kepadamu hati yang baru dan hati yang taat. Lalu ada kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa membagikan firman dengan ketiadaan keyakinan akan Tuhan. Kita tidak bisa membagikan firman-Nya jika kita berpikir kita adalah faktor penentu dalam keselamatan. Dan dalam kisah Saulus ini, Yesuslah yang terlebih dahulu menghampiri. Saulus selamat karena kasih karunia dari Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Roma 2 ayat 4b. Kemurahan Allah ialah menuntun pada pertobatan. Titus 2 ayat 11 sampai 12.
karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia adalah nyata. Lalu yang kedua, Yesus mengubah hati dari rasa benci menjadi cinta yang melegakan. Siapa yang tidak dapat Tuhan ubahkan hatinya? Saulus membenci Yesus. Ia bukan hanya sekedar merasa tidak suka, ia membenci Yesus. Hati Saulus berkobar-kobar. Ia bersemangat melakukan perjalanan ke Damsyik. 240 km jauhnya dari Yerusalem dengan berjalan kaki. Ia harus menempuh perjalanan selama 7 hingga 8 hari untuk tiba di sana. Bayangkan, seberapa besar kamu membenci seseorang untuk rela berjalan 8 hari untuk tiba sampai di satu kota itu. Menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu berjalan 8 hari lagi untuk kembali ke Yerusalem dan memenjarakan mereka. Ia membenci Yesus. Bagaimana mungkin seorang Saulus bisa berubah 180 derajat? Pemikiran maupun tingkah lakunya berubah. Saulus yang dulu menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Namun sekarang, dialah yang membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan. Paulus rela dikejar-kejar karena imannya kepada Tuhan Yesus. Siapakah orang-orang yang kita pikir tidak mampu Tuhan ubah hatinya? Jangan batasi Tuhan, karena Ia sanggup. Ketiga, ketaatan Ananias. Ananias. Tuhan mengutus Ananias untuk melakukan firman-Nya yang tidak masuk logika. Ananias diminta datang kepada orang yang berpotensi membunuh dia karena kebencian yang besar kepada Kristus. Dan Ananias telah banyak mendengar ada begitu banyak pengikut Kristus yang ditangkap dan dibinasakan. Melihat beberapa orang yang ia tahu menderita dan mati akibat Saulus. Ia melihat. Tetapi ketaatan Ananias kepada Tuhan membawa Saulus kepada pertobatan. Ananias hanya hadir di bacaan pagi ini. Kita tidak menemukan nama Ananias lagi dalam cerita manapun. Tetapi berapa banyak yang kita tahu? Ketaatan Ananias bukan hanya mengubah hidup Saulus. Ketaatan Ananias mengubah dunia kekristenan yang kita ketahui saat ini. Oleh karena itu, satu ketaatan kita kepada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan yang tidak masuk akal, sanggup mengubah, bahkan mampu mengubah banyak orang, banyak kota, mungkin banyak negara juga. Jadi jangan remehkan kekuatan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Semoga dalam renungan pagi ini kita menjadi semakin taat, sehingga kita bisa menyadari keberhargaan kita untuknya, bersyukur, dan bertumbuh, karena kita sudah tinggal dalam kasih karunia-Nya. Terima kasih untuk cahayamu yang selalu menghibur hati kami, Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari, sahabat terkasih, kita mau tutup saat teduh pagi hari ini, kita mau satu dalam doa penutup. Bapa yang penuh cinta, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, sungguh kami semua boleh dikenyangkan dengan firman-Mu yang meneguhkan ini Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang memampukan setiap kami untuk terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih untuk contoh teladan-teladan iman yang pagi hari ini kami dengar. Kami percaya Bapa tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau yang sanggup Tuhan mengubahkan hati Saulus yang penuh kebencian menjadi penuh cinta terhadap Engkau. Engkau juga Allah yang sama Bapa, sanggup mengubahkan setiap hidup kami, menanggalkan manusia lama kami, sehingga kami boleh masuk memiliki hati yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus hari demi hari mendandani setiap hati kami.
agar setiap kami boleh Engkau dapati sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih pakai setiap kami menjadi Ananias-Ananias-Mu Tuhan. Agar supaya kami boleh terus taat dan setia membawa doa-doa bagi orang-orang yang kami bawa di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan, melembutkan setiap hati untuk terus masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini. Bapa yang penuh cinta, kami sungguh terus bersyukur Bapa untuk komunitas ini, untuk keluarga besar ini, di mana kami boleh saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang senantiasa meneguhkan setiap kami, membantu setiap kami untuk terus masuk ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus. Berkati keluarga Pak Paulus dan Bu Vila Tuhan. Engkau yang menjaga, melindungi mereka, keluarga besar mereka Tuhan ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak mereka ada di dalam pemeliharaan-Mu. Berkati Tuhan agar supaya pelayanan Pak Paulus dan Bu Vila semakin menjangkau banyak jiwa. Terima kasih untuk teladan iman yang boleh kami lihat setiap hari dalam diri mereka. Jaga, lindungi, dan berkati sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih untuk setiap hati yang terus melayani di dalam komunitas ini. Engkau Allah yang sanggup Tuhan memampukan setiap kami. Memberi terus setiap kami kekuatan Tuhan. Di dalam kelemahan-kelemahan kami mau terus taat dan setia kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Komsel nanti malam. Engkau sendiri ya Allah Roh Kudus yang menjagai setiap hati kami. Agar supaya Komsel boleh berjalan dengan baik Tuhan. Firman-Mu disampaikan. Setiap hati dihibur. Roh kami terus berkobar-kobar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami terus memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Kami mau tutup doa ini Tuhan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau bersiap memberikan senyum terbaik kita mau berfoto bersama. Silahkan, Fentu. Terima kasih, Mas Santos. Mari kita foto. Saya mulai dari layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai bertemu nanti malam.